ekonomi Indonesia nggak sebaik itulah. Inflasi, deflasi, government spendingnya juga sangat berkurang sekarang. Gimana sih menurut lu tips buat kita individu buat menang di market walaupun kondisi ekonomi lagi down seperti ini? Thank you. Ini kan kondisi Indonesia dan market yang kita mainin di sini kan market yang global. Jadi kalau secara makro harusnya yang dipikirkan bonds di Jerman kenapa turun, bukan Indonesia turun. Karena Indonesia itu nggak ada. Indonesia ini di global scale ya, it's nothing country. Kita tuh nggak dilihat, nggak digubris, nggak dipedulikan. Kalau mungkin untuk survive di sini ya, jawabannya kan tiga. Simple. Kerja paling keras di specific knowledge yang paling ujung, tabung sebanyak-banyaknya uangnya, dan belikan aset yang di luar negeri, Bitcoin. That's it. Kuncinya cuma itu kalau mau survive di Indo. Tapi yang harus lebih diperhatikan tuh adalah yang global. Nah mungkin gue balik ke intermezzonya yang pertama. Di sini mungkin ada yang awalnya ketemu gue, kalau skeptis nggak? Angkat tangan coba, jangan malu-malu. Skeptis, oke. Nah pertanyaan gue sekarang, skeptisnya itu adalah pure dari otak kalian apa gue yang bikin sengaja untuk kalian skeptis di awalnya? Itu yang harus paham. Ini namanya mikir secara first principle. Kalau sampai lu bisa nonton sesuatu dan ada emosi yang keluar dari diri lu, skeptisme, rasa sama atau bisa lebih, itu adalah emosi. Emosi yang di-trigger dari apa? Bias heuristik manusia. Gue pelajari dari kecil setiap biasnya manusia itu apa. Apa yang bikin mereka tik, apa yang bikin mereka marah. Kalau gue bilang anjing, tadi yang lagi main HP langsung lihat sini. Itu heuristik bias manusia. Gue tahu cara manusia itu gerak kayak gimana. Cara pikirnya apa. Cara maininnya gimana. Cara tarik string di badannya gimana. Itu yang bikin gue bisa nyampe ke titik gue sekarang. Gitu. Jadi semua yang gue bikin tuh nggak ada yang tidak sengaja, tiba-tiba. Semua itu dipikirkan sangat matang. Kayak Bro Kakak bilang. Dia mungkin bilangnya dia nggak planner ya untuk kalian ya. Tapi ya, dia adalah eksekutor paling matang yang gue pernah ketemu. Eksekusinya matang banget. Ya. Jadi untuk lu bisa survive di dunia yang seperti sekarang, lu harus jadi manusia yang lebih pinter. Lu harus jadi pribadi yang tahu dunia itu bergeraknya kemana. Indonesia kebijakannya seperti apa? Apa yang kita bisa lakuin nih di era seperti sekarang, di kondisi ekonomi yang menurut orang jelek. Menurut orang jelek, tapi gue sama Bro Kakak baru aja aku akuisisi deal besar. Baru 2 hari yang lalu. Relatif jelek itu. Ada yang lihat jelek itu sebagai kesempatan, ada yang lihat, kan gue selalu ajarin, krisis itu adalah kesempatan. Chaos is always a ladder, tangga. Ada krisis nih, banyak orang susah, banyak orang mati, itu tangga. Lu bisa naik ke atas. Karena di society ini, hierarki itu dibikin seperti itu. Cara lu naik ke jenjang selanjutnya adalah lu harus bisa lompatin krisis itu. Antara lu di bawah mati atau lu naik tangganya ke atas. Itu kalau dari gua. Dari Bro Kakak mungkin untuk survive di ekonomi yang buruk ini. Terus terang keadaan makro terutama di Q1 ini banyak di luar prediksi banyak orang. Ya, terutama saya juga, saya pribadi. Karena wajar ya. Market itu memang dalam jangka pendek pergerakan itu sangat random. Kita berusaha yang terbaik untuk menyampaikan informasi yang ada. Meskipun yang terbaik belum tentu selalu benar. Tapi kan balik lagi ya, kita sebagai trader, kita sebagai investor, market participant, hal yang harus kita kendalikan itu nomor satu adalah risiko. Ya, dari banyaknya outlook ya yang kita berikan, proudly ya, we said bahwa lebih banyak yang benar. Ya, jauh lebih banyak yang benar daripada yang miss terkait dengan timingnya. Ya, itulah mengapa teman-teman ini harus bisa ya menjaga yang namanya risiko, terutama dalam keadaan makro yang tidak menentu seperti ini. Hampir saya bilang 95% atau lebih pelaku pasar sekarang expect market ini akan sangat bullish setelah Trump menjabat. Ternyata ya out of nowhere tarif ya. Yang mana itu juga tidak di-expect banyak orang. Tapi ya kita sebagai market participant ya kita harus melakukan yang namanya adjustment. Ya, melihat peluang, mengeksekusi peluang tersebut. Ya, dan juga mengatur risikonya. Supaya tetap bisa survive di market. Jadi survive ya itu kuncinya
supaya kita bisa bertahan ya, dalam jangka panjang. Orang yang paling jago di market adalah orang yang paling jago baca manusia lain. Karena market itu adalah game di mana lawannya itu semuanya manusia. Ya beberapa pakai algo, tapi yang bikin algonya kan manusia. Kita bisa cek thought prosesnya seperti apa. Jadi orang yang paling mengerti manusia itu yang paling mengerti market financial. Market financial itu apa sih? Contoh kayak technical analysis itu apa sih? Kan ini kalian banyak yang nggak pernah dijelaskan kan? Simpelnya gitu. Apa sih support itu? Apakah itu garis yang digambar? Bukan. Support itu apa? Itu kan orang yang dulunya beli di atas terus nyangkut. Itu support. Orang yang pernah beli di atas, titik paling atas, dia nyangkut. Dia belum jual asetnya turun, asetnya naik lagi, orang yang nyangkut ini nggak bakal ngapain. Please, ada yang pernah gini nggak? Please BP aja gue jual lagi kok koinnya. Itu kan. Jadilah gambar itu. Itu semua cuman biasnya manusia. Ketakutan dia rugi. Di sini ada nggak yang pernah beli aset, ya kan? Ketika turun tuh kalian panik. Ketika udah mendekati BEP, bahkan belum BEP, kalian udah jual. Karena udah nggak mau ketarik turun lagi. 3 hari setelah kalian jual, itu terbang 2 kali lipat. Ada yang pernah begitu nggak? Katakan coba. Itu kan biasnya manusia. Kognitif kan itu. Otak kalian salah cara wiringnya. Dan kalau lu bisa tahu, lu bisa tebak kira-kira manusia ini mau ngapain, lu akan dapat selalu keuntungan. Contohnya, seperti sekarang, pelaku pasar global itu tidak suka dengan hasil Donald Trump. Tapi apakah gua dan bro kakak jual Bitcoinnya? Tidak. Karena yang gua lihat sisi yang lainnya. Bahwa negara lain anggap ini sebagai stempel, ini yang orang nggak bahas. Orang cuman, nah ini first principle thinking, cara mikir first principle. Yang kalian pikir dari itu adalah, oke, ini tidak sesuai ekspektasi para pelaku pasar dan hari ini turun. Kita lihat ketika ada negara baru yang adopsi. Negara kedua, negara ketiga, negara keempat. Karena Amerika udah stempel bahwa ini sah. Stempelnya tanda tangannya itu menurut gue lebih penting. Dibanding apakah dia beli beneran atau enggak. Jadi itu cara mikirnya. Ketika lu tahu kira-kira manusia itu secara konsensus mikirnya apa. Ketika semua masyarakat Indonesia mikir, oke, Bank BRI ini akan turun, itu akan turun. Tapi justru di konsensus paling bawah itu, lu harusnya masuk. Jadi ini cuman sekedar psikologis. Chart yang kalian lihat itu adalah gambaran keserakahannya manusia, ketamakannya manusia, kepengenan dia untuk nggak rugi, itu semua tergambar di situ. Secara historis ya. Memang itu nggak bisa prediksi masa depan. Tapi dari situ lu bisa dapat gambarannya manusia itu sebenarnya ngapain sih dengan suatu aset. Bitcoin itu lucu loh. Gue pernah ngomong bias ini manusia di 2023. Gue bilang nanti Bitcoin 50.000 terus turun ke 35.000 terus teriak ada Bitcoin scam. Sekarang 88.000 tuh orang teriak turun gitu. Ini adalah angka impian orang 2 tahun lalu. 2 tahun lalu tuh berapa? 3 tahun lalu tuh 16.000 loh. Ini gue ngomong di sini. Ketika nanti udah 200.000 nih, terus 180.000, pasti ada media yang bilang, oh Bitcoin sudah mati lagi nih scam. Karena sifat manusia selalu sama bodohnya. Nanti Bitcoin 500.000, dia turun ke 400.000. Ini gue ngomong di sini nih, ini tahun berapa? 2025 ya, tanggal 7 Maret nih. Bitcoin suatu saat akan ke 500.000, turun lagi ke 400.000, di 400.000 orang kayak apakah ini udah akhirnya? Ntar ke sejuta lagi ya itu. Dia turun lagi ke 800.000, orang bilang Bitcoin itu scam lagi. Kayak manusia itu selalu sama. Zaman boleh berubah, tapi sifat manusia selalu sama. Kalau ada perang mereka takut lari beli emas. Kalau ada Great Depression mereka takut beli bonds. Sama, it's all the same, ya.